maaf ini mungkin agak sensitif Gus, tentang sholawat. Banyak sekali sholawat yang tidak langsung yang diajarkan Rasulullah dari para ulama-ulama setelahnya Gus ya, termasuk salah satunya yang paling termasyhur itu sholawat nariyah Gus. Kita semua tahu makna sholawat nariyah. Setelah saya pelajari, saya rasakan kok ada hati terusik Gus, seolah-olah ini, maaf ini karena godaan saya, mungkin ini persepsi saya, seolah-olah Allah ditodong atas nama kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengabulkan doa-doa bagi yang berdoa atas dengan sholawat atas nama kekasih Allah Rasulullah. Nyuwun penjarahan Gus agar tidak ada kesalahpahaman. Okay. Ngatur mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari Demak, nama saya Abdul Fatah. Yang kemarin sowan ini Gus, ten balai desa niku Gus. Dari Tangglet Gus, kula punika pemula, dereng ngertos masalah tauhid utawi perkara tauhid punapa-punapa tesih permula, tapi kawula gadah jamaah wonten kampung niki, kula nyuwun kalih Gus saenipun pripun napa kawula nderekaken ngaos tauhid napa ngentosi mangke nek menawi wonten perintah saking Gusti Allah. Menika mawon ingkang kula sampaiken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab lewat sanepan. Jenengan punya ingon-ingon ayam dalam satu tempat. Kepingin nggak ayam sampan itu digondol garangan? Betul toh? Oke. Kalau kita nggak ingin ayam-ayam yang kita jaga itu, kita ramut tidak dimakan garangan, maka Anda harus mendidik ayam itu atau memberikan pengamanan terhadap ayam tersebut. Minimal dipageri sing dukur. Terus sampean yo ngalor ngidul nggawa bedil. Kalau ada garangan langsung dipedil. Gini Pak, jenengan di rumah didapuk, apa ya didapuk bahasa Indonesianya? Dikokohkan untuk membawa beberapa umat. Oke. Tujuan daripada jenengan ikut didapuk untuk membawa umat ini arahnya kemana? Tujuannya kemana? Oke, kita bicara kepada Allah. Mendekatkan diri terhadap Allah. Boleh bisa dikatakan di dalam kubu thariqah ini para mursyid secara nggak langsung dikokohkan, didapuk membawa umat. Lah, yang kumaksud di sini ruhaniyah bukan jasmaniyah, yang mengartikan sebuah kinayah ayam tadi. Bagaimana hatinya
ruhnya jamaah ini tidak digondol garangan, panjenengan lebih paham. Hati yang tidak mudah ditipu oleh garangan adalah hati pertama yang sudah mengenal tauhid, yang kedua sudah mengamalkan terus tauhid itu sampai akhir hayatnya. Kalau pengamanannya ini dari arah sini, maka tidak ada alasan panjenengan menunda supaya umat panjenengan itu lekas untuk belajar tauhid. Jenengan di sini sudah dibimtek Allah, sudah. Di sini jenengan juga sudah dibeat dan diizini Allah membawa talinya Allah. Nanti pulang, lihat di dalam hati sampean didorong Allah untuk sampean sampaikan oleh ini apa ndak? Kalau ndak, berarti tetanda sampean ini diperintahkan untuk lebih fokus kholwatnya. Sambil menahan perintah itu, menunggu sampean satu sisi fokus ku anfusakum terlebih dulu, menjaga hati jenengan dari kepentingan nafsu. Saya yakin Pak, jenengan nanti miturut hitungan Allah, berhubung secara syar'i jenengan itu punya wadah, yo ada yang ngiseni wadah itu, maka suatu saat pasti jenengan akan didorong hati sampean oleh Allah untuk menyampaikan tauhid ini di tengah-tengah jamaah panjenengan. Sampaikan langsung. Sudah ada dorongan dari Allah, sampaikan langsung. Paling rendah keluarga, sudah ada dorongan untuk menyampaikan di anak istri, suami, sampaikan. Urusan resiko nanti menemui bagi orang yang tidak seia jenengan dilokno, udah resiko. Jangankan setingkat kita sebagai umat tidak menghadapi resiko itu, setingkat Rasulullah pun dihujat. Bahkan Rasulullah dikatakan min jinnah wa qala aidon, beliau itu disebut sebagai salah satu golongan orang tukang sihir, atau dikatakan sebagai golongan tukang gendeng, mantan wong gendeng. Udah, jenengan sudah dibekali Allah. Kalau ini semuanya adalah resiko, sampai ngadepi enak nanti. Jawab aja, lagi ngerti ya nek aku iki gendeng pon. Penak kok jawaban itu berikut. Sekarang tinggal jenengan memperkokoh kholwat panjenengan, yang nantinya tali itu yang harus sampai jaga untuk bisa melakukan kholwat lewat dzikir. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakur daripada Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Saya tidak banyak pertanyaan, cuma saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mewakili saudara-saudara yang sehati dengan saya, karena kami disediakan tempat, disediakan makan, dan disediakan apa-apa tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Itu diantara ucapan kami terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kiai. Dan keduanya kami terima kasih kepada kru-kru
yang menyampaikan dengan adanya kru-kru YouTube, kami terbuka dan menerima dan mengetahui adanya pengajian yang ada di Sidoarjo. Sekali lagi Mojokerto, minta maaf, salah cakap. Dan seterusnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tukang masak yang telah menyediakan makan minum kami daripada berbuka sehingga sahur. Sekali lagi kami mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Dan seterusnya kami mohon penjawaban bila sebenarnya akan diadakan baiat, sebab kami sangat menunggu-nunggu. Dan keduanya, berapa kalikah dalam bulan puasa ini diadakan baiat? Daripada saya, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, semua itu dari Allah ya. Kita sebagai kru itu kalau saya murnikan tauhidnya, ya wujudnya Allah ya kru iku kalau saya murnikan tauhid tanpa ada perserikatan. Sama-sama saya ucapkan, mungkin juga kami dan seluruh jajaran pengurus, jikalau baik tempat maupun hidangannya masih jauh dari harapan jenengan, kami juga atas nama kru ya mohon maaf. Yang kedua terkait masalah beat, sekarang jenengan saya tawari ngaji ini dipatas sesuai dengan kitab niki. Nek sesuai, kalau sudah khatam langsung beat, tinggal pilih mawon. Kalau sesuai dengan kitab yang ada, sampean harus lebih bersabar ya, harus lebih bersabar karena kita memakai sistem wasilun, ilmu step by step, ke atas terus laku dan seterusnya. Kalau jenengan mengikuti sesuai dengan kitabnya, monggo. Yang jelas beat itu nanti akan kita laksanakan setelah kitab jilid pertama ini selesai. Urusan jilid kedua, jilid ketiga belum selesai, nggak ada masalah. Yes, kita teruskan sampai hari keberapa. Monggo, sambil menemani jenengan kholwat yang ada di pondok atau yang ada di rumah, kita selesaikan sampai jilid yang ketiga. Di situ kami juga sebuah informasi mawon, jilid yang keempat Sarah Hikam ini sudah selesai, artinya sudah datang percetakannya. Tapi kami hanya melayani yang di forum aja dulu. Karena kami hanya mencetak 1000 Pak, tadi terbatas. Sudah ada kitabnya di situ. Lah, mengapa saya harus mencetak hanya 1000? Karena kami juga melihat kondisi keuangan. Karena kitab itu lebih tebal daripada kitab ini, bisa dilihat di pondok, di kantor segini Pak. Bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab. Terus ada lagi hanya bahasa Arab tok. Masalah harga nggih sampean lihat di
di pengurus di situ sudah ada. Jadi saya mencetak hanya 1000 itu hanya mengutamakan terlebih dulu yang di forum. Nanti yang lewat jalur pengiriman melihat konsumennya itu permintaannya ada berapa. Nanti kalau memang permintaan lewat jalur online itu banyak, yes mungkin kami akan mencetak lagi. Karena kitab niku nggih, mohon maaf, matannya hikam sesuai, artinya saya nggak merubah matannya. Cuman sarahnya saja yang kuubah. Tapi perubahan itu tidak keluar dari maksud sarah yang dari si A, si B, si C, enggak. Cuman sarah kami dari Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru ini dengan bahasa yang paling sederhana, dengan pertimbangan biar mudah dipahami. Sebab sarah kebanyakan di luar sana itu masih memakai bahasa kinayah dan susah untuk dipahami. Itulah pertimbangan saya. Jadi jikalau jenengan berkomentar bahasane nahwu ni sore jurumaiyah iki, wah kak pede, monggo sak kersa. Kami sudah melalui beberapa proses dan pertimbangan. Mengapa bahasa saya dengan bahasa sederhana hanya satu, Pak? Karena di situ mengambil dari masyarakat menengah ke bawah, mudah untuk dipahami. Dari sisi harga juga begitu. Kami kemarin sudah rapat kali pengurus berbagai pertimbangan, yang pertimbangan itu memikirkan masyarakat menengah ke bawah dari sisi harga loh ya. Kalau saya nggak ada pertimbangan menengah ke bawah, mohon maaf Pak, ndi ana wong dodolan gak kepingin badi ukeh, semuanya pingin badi akeh banyak. Mboten niku pertimbangan kami. Pertimbangan kami itu dari saudara-saudaraku yang ekonominya menengah ke bawah, dengan harga yang bisa jenengan jangkau walaupun jenengan iku ekonomi menengah ke bawah. Tapi bila mana yang ekonomi menengah ke bawah iki sanjake didol iki 500 melaku, ya wis aku 500 saya, yo ngono iku yo gak menolak. Dari sisi pengurus yoga menolak. Dari sisi pengurus pokoknya intinya nggak mau ngerepot jenengan, enggak. Justru mencari solusi bagaimana jenengan ini mudah untuk memaham, mudah untuk beli di situ. Bon, jadi masalah beat nanti kita menunggu khatamnya. Khatamnya kitab ini. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Gus, nami kula Lutfi saking Nganjuk Sawan. Sepindah kula bersyukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun memperjalankan kula sampai datang mengikuti acara ngaji kalian kalawat datang mriki, mengikuti bersama rekan-rekan semua yang ada di sini. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada Gus beserta krunya telah menampung kami dengan segala pengorbanannya. Itu Gus. Pertama ini Gus, fenomena perang Israel dengan saudara kita Palestina Gus, itu saya lebih mendefinisikan bukan perang Gus, tapi lahan pembantaian terhadap saudara-saudara kita Palestina
saudara muslim kita. Dan saya berusaha merenungkan hal itu tak lepas dari campur tangan Allah. Dalam hati ada pertanyaan, kenapa Allah melakukan pembiaran kekejaman yang sedemikian rupa? Padahal Allah sangat bisa menghancurkan Israel, sehancur-hancurnya sangat bisa. Tapi saya berusaha berhusnudzon pada Allah, itu semua diterjadikan Allah karena untuk menunjukkan bahwa meskipun secara zahir saudara kita Palestina itu terdolimi, tapi sesungguhnya secara hakikat saudara kita Palestina yang ada di Palestina adalah kaum pilihan Allah. Iya, kaum pilihan Allah, karena mereka tidak sempat berpikir untuk berbuat maksiat karena kematian sewaktu-waktu akan datang pada mereka. Itu Gus. Cuman setelah mengenal ajaran tauhid di sini, terusik lagi Gus. Itu semua yang menterjadikan termasuk kekejaman Israel itu Allah. Jadi kami harus berpikir lagi, itu belum ketemu Gus. Mohon pencerahannya, bagaimana kita menghindari suudzon pada Allah. Itu pertama Gus. Kedua, maaf ini mungkin agak sensitif Gus, tentang sholawat. Banyak sekali sholawat yang tidak langsung yang diajarkan Rasulullah dari para ulama-ulama setelahnya Gus ya. Termasuk salah satunya yang paling termasyhur itu sholawat nariyah Gus. Kita semua tahu makna sholawat nariyah. Setelah saya pelajari, saya rasakan kok ada hati terusik Gus. Seolah-olah, ini maaf ini karena godaan saya mungkin, ini persepsi saya, seolah-olah Allah ditodong atas nama kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengabulkan doa-doa bagi yang berdoa atas dengan sholawat atas nama kekasih Allah Rasulullah. Nyuwun pencerahan Gus agar tidak ada kesalahpahaman. Nggih. Ngatur mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan fenomena kejadian di Timur Tengah yang melibatkan antara kaum Bani Israel dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Bagi kaum Palestina, Muslim Palestina di sana, mengapa Allah menghadirkan seperti ini? Alasannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian bagi mereka, saudara-saudara kita di sana, masihkah hati tetap bertakwa pada Allah ataukah bertakwa pada selain Allah? Ini kalau urusan melenyapkan hanya 1 detik Allah bisa, tapi mengapa ini berlarut-larut? Satu, lah bagi kaum Bani Israel itulah cara Allah menghancurkan kaum Bani Israel. Iki nek sampean maknani syariat gak ketemu. Lu kok iso disebut iku cara Allah menghabiskan kaum Bani Israel, kok apa sih? Padahal malah sing sing membantai itu Bani Israel. Gak mudeng ngeten Pak. Tolong sampean hayati dari sisi hakikat. Orang yang kaya jangan dianggap dia sudah tenang. Enggak bisa. Ini saya bicara orang yang kaya golongan ahli hijab.
tidak pernah hatinya itu bisa menemukan satu kebahagiaan yang hakiki, nggak pernah. Justru semakin tinggi kekayaannya, semakin sibuk hatinya kepada selain Allah. Itu cara Allah untuk menghancurkan orang seperti ini. Berarti bukan mesti, tidak mesti semakin kaya menjadikan hatinya semakin dekat pada Allah, tapi justru semakin jauh. Misalnya paling ngono. Jadi cara Allah untuk menghancurkan kaum-kaum sing dolim seperti itu dengan caranya Allah. Nantilah jenengan tahu jawabannya. Apakah jawabannya itu juga terlangsir terjadi secara syariat? Pasti. Kalau secara hakikat sudah gak usah ngenteni besok, ngenteni kapan, sekarang. Disebut orang yang hancur adalah orang, disebut orang yang rugi adalah orang, disebut orang yang dolim adalah orang yang hatinya semakin jauh pada Tuhannya. Titik. Saya berani mengatakan suatu saat secara syariat juga terjadi. Dasarnya apa? Quran ini sudah bicara dari sisi syariatnya mulai zaman Nabi Rasul siapapun, semuanya gitu. Ujung-ujungnya nanti akan Allah hanguskan dengan cara Allah sendiri. Dengan cara Allah sendiri. Bagaimana kaum Nabi Nuh keingkarannya dibayar dengan air bah, banjir tsunami loh Pak. Bagaimana kaum Nabi Syuaib, bagaimana kaum Nabi Lut, semuanya itu kita disuruh untuk melihat dan menghayati dan mencermati kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dengan harapan supaya kita tidak masuk dalam golongan tersebut. Ingat, Allah tidak akan menghancurkan satu kaum jikalau kaumnya itu betul-betul bertakwa pada Allah. Berarti alasannya Allah menghancurkan satu kaum, pertama adalah diperingatkan 1, 2, 3 kali masih tetap banggel atau mengingkari. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad nggih dalem Gusti, Kui tak perintahkan hanya untuk memberikan kabar baik terhadap yang percaya dengan isi kabarmu. Tidak boleh, kamu tidak ada hak untuk memaksakan umatmu atau orang lain kaum untuk mempercayai dari kabar yang kau bawa. Jadi, 1. Nomor 2, wanadhiron, kamu hanya saya perintahkan untuk memberikan peringatan terhadap mereka yang tidak percaya dengan apa risalahmu. Berarti apa Pak? Antara basiron wanadhiron niki beda. Yang basiron terhadap golongan mereka yang mengikuti dan menerima apa? Risalah Rasulullah. Yang nadhiron berarti mereka yang mengingkari atas risalah yang dibawa oleh baginda Rasul. Ya niki pasti dinyatakan Allah secara syariat, tidak hanya secara hakikat. Kapan ini terjadi?
Jawabannya opo jari Gusti Allah pun ngoten mawon. Kita nggak usah repot-repot terlibat di situ karena itu wis urusannya Allah, ya sudah. Nanti bentuknya bagaimana? Pak Nyun Sewu. Cilian kulo tahun 80 kalau nggak salah. Yang namanya Irak, Iran perangan terus. Gitu ya. Sekarang malah menyatu. Apa sebabnya? Loh, itu sebetulnya bisa kita gerabak, Pak. Rencana Allah itu bisa kita gerabak. Dengan cara Allah sendiri nantinya. Dengan cara Allah sendiri. Entah itu nanti bagaimana. Lah sekarang di titik nadir, mohon maaf, yang namanya negara super power atau adidaya. Niku lak kudu mbrik ae nanggone satu negara. Yang jujur aja kita sebut Iran. Iran niku kaumnya itu mayoritas Syiah. Kalau Irak itu Sunni. Dulu itu Pak, ada zaman antara Syiah dengan Sunni niku paten pinaten. Sekarang kok bersatu. Sekarang kita kembalikan kemurnian tauhid kita. Siapa yang mempersatukan? Siapa yang memusuhkan? Lah, itu ada sejarah tersendiri, ada maksud. Ibarat udun, yes tinggal nunggu jebrote. Lah ngono toh? Ya wis. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terlibat? Ya lihat aja nanti, aku ya gak ngomong terlalu jauh, ndak. Cuman di dalam Quran sudah, Al-Quranul Qadim sudah disebutkan. Nyebutin ngeten. Situ ayat. Kalau api iku mesti sifatnya nggawa panas. Api Pak ya. Sifatnya itu mesti membawa panas. Dan itu cenderung membahayakan. Kalau air lawan kata. Makanya sejak dulu antara unsur air dengan unsur api mungsuhan. Sing boloan niku air dengan tanah. Api bolone angin. Sebab api gak ono angin ya bongko. Niki kalau kita tarik dunia fisika, tambah luar biasa nih. Berhubung kami bukan bagiannya fisika, cuman aku jawab sepengetahuan saya, karena nggak ada oksigen itulah maka api akan mati. Terus mahua tanah, apa sih tanah itu? Api itu apa? Terus air itu apa? Angin itu apa? Apakah secara syariat itu? Bukan. Jenengan pun mandang dari sisi fisiknya. Pandanglah di sekitar fisik. Jadi biar ketemu nanti. Biar ketemu mengapa alasannya Allah sampai sekarang belum menghancurkan yang namanya kaum tersebut. Padahal sifat jaisi Allah, kuasane Allah gak usah ngenteni sak jam lah ngoten nggih. Sak menit tae lembut buyar. Tapi apa Gusti Allah kok gak lekas-lekas menghancurkan? Pak Nyun Sewu. Wong maksiat awelek iku ya karepe Gusti. Ya kawulane Gusti Allah.
Orang yang katanya wapi taat terus secara fisik iku yo makhluke Allah. Terus apa bedane antara taat dengan maksiat? Antara yang ingkar dengan yang taat? Udah, inilah Pak butuhe kita akan menjawab zaman yang seperti ini dari sisi hakikat yang nantinya itu jadi umatan wahidah, umat sing tunggal. Nek wis dadi umat yang tunggal, maka tidak ada yang namanya permusuhan. Tapi berhubung dunia itu memang diciptakan tidak ada kebaikan dan tidak ada kenyamanan, maka kalau kita bicara dunia, jangan heran kalau tidak aman. Karena tempatnya aman itu di akhirat. Tempatnya bahagia, selamat itu hanya di akhirat. Alam dunia nggak ada, Pak. Tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan yang hakiki nggak ada. Coba sedikit aja mereka itu, sedikit aja mereka itu walaupun tidak bisa masuk ke alam akhirat, nginti potok lho ngono lho. Wis ta, nanti akan berpikir. Istilah bahasa tauhid disampaikan, rungokno sik ning kupingmu, ngenen ning atimu. Jangan masuk telinga kanan, keluar kiri. Jangan. Redamkan dulu dalam hatimu. Pasti akan muncul satu pertanyaan gini, Pak. Apa sesungguhnya yang kukumpulkan? Baik masalah kehormatan dunia, toh pada akhirnya ditinggal. Kemarin ayatnya kita bicara gak ono manfaati, malakum, tidak ada manfaatnya, alias anak dan harta benda gak ada gunanya, semuanya berpisah. Makanya bahasa lagu kita di dunia ini, pesta pasti berakhir. B1. Nomor 2, masalah sholawat. Di situ memang Bapak Ibu lebih-lebih di dalam inti sholawat nariyah, seakan-akan, gak seakan-akan, mengikrarkan kita itu ngatur Gusti Allah, bukan kita yang diatur. Ini kalau kita sikapi dari sisi tauhid, Bapak Ibu, mohon maaf, siapapun kita kalau tidak merujukkan amalan apapun terhadap Allah, sama halnya kita menjaring orang, menyuruh orang untuk berbuat syirik pada Allah. Guys, ikut tauhid. Terus mau kita salahkan bagaimana, wong mereka yo gak paham loh, Pak. Si coba ngeno. Baik imamnya ataupun makmumnya sama-sama buta, tidak akan bisa diterima baik hati maupun akal jikalau ada si A, orang satu buta, menuntun si B, si C sampai Z sama butanya bisa sampai pada tujuan itu, tidak bisa diterima. Ada orang buta menuntun orang buta, baik secara logis maupun iman yang benar, tidak bisa diterima itu. Nggak bisa. Sebab apa?
bagaimana mungkin si A akan bisa menolong si B, si C sampai Z, lawang si A nolong dirinya sendiri untuk sampai tujuan ini nggak bisa. Mohal toh niki? Mohal si A itu bisa menolong si B, lawang si A itu gak bisa menolong dirinya sendiri. Ya wis, ayo kita ngen-ngen. Jadi kalau jenengan yang sudah kemasukan tauhid, bila mana ada makalah atau ucapan seseorang yang jauh dari tauhid, sederhana aja, udah jangan ikuti. Kata Allah Muhammad, jangan kau ikuti orang-orang yang kuhendaki lalai terhadapku. Kemarin sudah kita bahas. Jadi setingkat Kanjeng Nabi loh Pak, diwarning oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah, dilarang untuk mengikuti hati orang-orang yang condong terhadap selain Allah, yaitu orang-orang yang hatinya dilalaikan Allah dari Allahnya. Ya sudah, ini bahasanya Quran. Quran itu tidak hanya berlaku hanya terhadap baginda Rasul, akan tetapi juga berlaku bagi kita sebagai umat. Wis, kalau kita bicara sholawat, ikut jamak dari sholat. Lah sholat ai ad-doa, sholat iku maksudnya donga utawa memohon, iku bagi golongan wong am. Tapi bagi golongan wong khos, sholawat minas sholah itu artinya hadir. Hadiri Allah di dalam hati jenengan. Ketika Allah hadir di dalam hati jenengan, jenengan merasa, maka disitulah akan hilang semuanya selain Allah. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Berarti yang hak itu adalah wujudnya Allah, yang tidak hak alias batil wujud sakliyane Allah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riyen kula Pak Kyai ngapunten, kula pun ket wau rada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga nanti pertanyaan saya ini tidak pendapatnya mungkin bisa diterima juga orang lain. Barangkali saya ada salah, mohon maaf dikatakan kata-kata yang kurang benar. Nanti saya mohon maaf pada Pak Yai, terutama kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya datang dari sini mulai hari Selasa, Pak. Terima kasih atas apa saja yang diberikan fasilitas di sini. Saya merasa terima kasih, di sini sangat dihormati. Makan tinggal makan, mandi ya tinggal mandi, tidak ada pengeluaran apa-apa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin rekan-rekan semua juga begitu. Barangkali nanti ada pamit, tidak sempat pamit dengan penjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya mau tanyakan gini Pak Yai. Yang satu tadi saya sore dengar tadi, kalau kita sudah di makom musyahadah, terus kita itu sudah mengakui bahwa semua pergerakan kita dari apa saja, suatu misalnya mungkin dalam kita berinteraksi dengan siapapun dan melakukan ibadah apapun, itu yang menjalankan semua adalah Allah. Tadi saya memahami kok begitu, karena sudah di tingkat musyahadah tadi. Terus yang saya tanyakan ini begini Pak, ada doa Nabi Yunus yang itu
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus doa Nabi Ibrahim. Tapi ana doa Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, istri, anak-anak dan cucu-cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah ini paham hakikat. Kalau masih istilahnya kami ini yang bagaimana? Karena di situ tuh kayaknya masih ada di antara la ilaha illa anta, bukan la ilaha illa ana lagi kalau menurut paham saya. Nanti paham dijelaskan. Lantas yang kedua, kalau kita sudah nyampe ke musyahadah, terus dalam kita menjalankan atau mendirikan sholat sehari-hari, di situ kita masih mengucapkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah ini nanti paham hakikatnya. Kalau syariatnya ya sudah kayak begitu mungkin maknanya Gus. Jadi saya mohon dijelaskan masalah hakikatnya. Kalau kita sholat tidak memakai Fatihah kayaknya ya kalau syariat jelas tidak sah. Ini menurut fikih ya. Yang saya tangkap tadi pembicaraan sore tadi gitu. Nah terus itu makna yang hakikatnya nanti kita itu sudah tidak ada. Lantas kok bunyinya surat Al-Fatihah itu begitu, tolong dipahamkan secara hakikat makrifat yang kedua itu. Jadi mohon kiranya sudi menjelaskan, karena kalau hakikat makrifat tanpa dibungkus dengan syariat, suatu misal Gus menceritakan kayak buah jeruk. Nah kalau jeruk itu terus di lapangan atau di meja tidak ada bungkusnya, mungkin yang mau makan juga mohon maaf Gus ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dungonin Nabi Yunus dan Nabi Ibrahim itu menunjukkan berlakunya hukum bagi ruh yang ada di makom muraqabah. Rapopo? Walaupun masih ada dua, itulah proses kita. Masih ada dua antara hamba dengan Allah, sehingga wajar kalau hamba itu merasa punya harapan. Allahumma ja'alni lan seterusnya, Allahumma ja'alna lan seterusnya. Wajar. Cuman pertanyaannya, berhentikah kita di muraqabah ataukah lanjut ke alam makom fana dan makrifat? Semuanya itu dikembalikan pada diri panjenengan masing-masing. Bukan berarti mesti orang yang sudah di tingkatan makrifat itu muraqabahnya itu secara fisik lahir gak dikelihatkan kepada masyarakat, enggak. Ya tinggal kita menjawab, golongan arif itu lewatnya mana? Apakah lewat jalan wasilun di dalam ibadah mahdoh, ataukah beliau itu lewat jalur majdubun, lewat ibadah ghairu mahdoh? Monggo kerso. Orang-orang yang disebut arif yang lewat jalur wasilun biasanya ini jasate laku syariat iku kelihatan, artinya dijalankan.
tapi sudah tidak menjadi muraqabah bagi dirinya, ruhaniyahnya tetap dia itu disebut wasilun. Ibaratnya Gusti Allah itu, si wasil itu mau ya, seseorang itu tidak hanya bermusyahadah di alam musyahadah, tapi bermusyahadah juga di alam muhadharah atau alam mukasafah. Ini Pak yang bisa diterima oleh kalangan am. Sehingga bahasa iqamus shalah secara lahir seakan-akan dari makhluknya, tapi secara batin ruhaniyahnya beliau itu sudah tidak dari makhluk. Kok bisa? Bagaimana mungkin itu munculnya kekarepan minta itu dari makhluk? Lah wong makhluk secara batin sudah tiada. Kecuali mereka yang lewat jalur majedubun, Pak. Secara syariat wis gak kelihatan. Laku syariat wis gak kelihatan. Boten. Lah inilah yang dibuat perdebatan atau khilaf di kalangan umat muslim, sehingga banyak khilaf. Wah gak cocok iku. Lah ngoten lho. Sik kula takok. Sampeyan ngerti ikan gabus ah? Ngertos nggih? Ikan gabus itu diletakkan di sungai pantes mboten? Diletakkan di jeding, di sumur pantes mboten? Wis sampeyan jawab dhewe ngoten niku wis. Ikan gabus iku nek cara mriki kan kutuk lho, Pak. Gabus niku napa to? Nggih, leres ikan gabus ya. Ikan kutuk berarti hidup di air tawar. Diletakkan di sungai ya heeh. Diletakkan di sumur ya heeh. Diletakkan di kamar mandi jeding heeh. Tapi ditakoni sendiri, datang ikannya, kan ikan asline awakmu itu miturut senengmu iku hundi. Aku yakin seneng diletakkan di sungai. Lu kok iso? Karena bebas. Sungai. Bukan perkaranya si ikan gabus iku nggak mau, jikalau dipaksa diletakkan di sumur, ndak, tetap dia terima apa adanya. Diletakkan di kamar mandi bukan berarti dia menolak, ndak, dia juga terima apa adanya. Cuman kalau dia boleh disuruh milih, mesti milih itu tadi di sungai karena alasannya bebas. Nggak terikat dengan apapun, mau cari makan apapun oke. Wis gak bergantung pada orang. Cuman katanya ikan ngeten, kok aku gelem sekolah, aku ngerti sak jerone sak njobone pathek, sak jerone umpan itu ono pathek pancing. Kok aku sekolah ngerti kata pangan. Berhubung aku gak tahu sekolah, gak tahu akhirnya kalau di dalam umpan itu ada akhirnya modar aku. Akhirnya nyantol lambene digomoleh Pak Tani, diekrek-ekrek, digoreng. Nyun sewu Pak.
ruh manusia itu kok gelem mau ngerteni dibalik syahwatu dunya itu ada sesuatu yang membahayakan, nggak dimakan. Padak niki wau lho. Makanya suruh sekolah biar tahu. Kalau tahu, sampean lihat ada ikan yang pinter, Pak. Jadi makanannya dididili, nggak didik ngeten. Kula sering ketipu ngoten niku. Tak kira wis digondol, tibake ditotoli tok. Tak sengkek ora kenek, tibake ditotoli titik susu, lama-lama habis. Pinter ikannya itu. Mungkin ya tahu sekolah. Jenengan nggih ngoten. Ruhaniyah itu kalau betul-betul sudah sekolah tauhid, saya yakin ketika jenengan iqamus shalah, aqimis shalah, letaknya tahu mana yang sekiranya itu bahaya dan tidak membahayakan, jenengan akan paham mana yang hak dan mana yang batil, jenengan pasti akan tahu. Jadi hukumnya enggak apa-apa bagi orang-orang yang masih ada di muraqabah, ada dua. Cuman pertanyaan saya, masihkah tetap di situ atau naik ke fana dan ke makrifat? Jawabannya di hati masing-masing. Yang nomor dua, untuk mengkaitkan makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini salah satu miturut fikih memang Pak, wa arkanuha, sah dan tidaknya sholat itu salah satunya rukunnya adalah membaca Fatihah. Nggih ngapunten, nopo pemahamane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Memang Pak, iki klebu makom muraqabah, masih ada dua. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau kita memaknani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari sisi ma'rifatnya, Al-Qur'anul Qadimnya, Bapak Ibu, siapa yang mengatakan ingsun itu? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ingsun minta, ingsun menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah saya minta pertolong. Bahasanya iya, iki lho Pak yang harus sampai pahami. Ini menunjukkan bahwasanya kita jangan berhenti di muraqabah. Hanya loh ini loh. Berarti kalau hanya wajib hukumnya di dalam hati kita duduk di tajalli. Kalau duduk di tajalli berarti makhluk sudah tiada. Barulah Pak yang namanya menyembah itu benar, barulah Pak itu namanya pertolongan mesti didapatkan. Ibaratnya kula pingin sesuatu, sedangkan sesuatu milik jenengan, saya wajib terlebih dahulu menemui jenengan. Katakanlah jenengan yang mempunyai mangga, langkah pertama yang harus kulakukan setelah ada kekarepan ning di dalam hati, saya harus menemui panjenengan sebagai sang pemilik. Pak nyuwun pelemi lah, bertemu dulu. Artinya ruhaniyah ini kudu fana dulu, kudu bertemu terhadap Allah dulu. Karena yang memiliki petunjuk, yang memiliki pertolongan cuman Allah. Temui dulu. Kalau jenengan sudah bertemu, mohon maaf Pak ya, secara syariat memang bisa mengatakan wa iyyaka nasta'in, tapi secara hakikat sampai niku diem,
Lah wong ngeten basa ketika sudah ketemu jawabannya ngene, wis seruh aku. Ngoten Gusti Allah jawab, aku wis seruh. Kuwi lah arep njawab pelem to. Lho kok iso? Karena kehendak, kekarepan Allah. Bukan kekarepannya manusia itu. Itulah yang kumaksud diem, mboten bicara. Andai kata syariatnya bicara, belum tentu maksudnya rohaniyahnya itu bicara. Justru Pak Bapak Ibu, diemnya dalam hatinya itu menunjukkan pertolongan Allah terhadap dirinya. Ngoten lho. Jadi ketika jenengan mengucapkan iya karena butuh ya, iki maksudnya hati sampean harus ini wajah tuat ya, bertemu Allah. Ketika wa iya karena stain sama jenengan ya ini wajah tuat ya, isinya jenengan iki hati duduk di tajalli mekaten. Mungkin Ibu ada? Sampun. Bapak masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus Mukrason, saya bertanya lagi, kemarin sudah bertanya. Karena memang saya ingin tahu yang saya tanyakan. Perkenalkan, saya Soekarno Sulaiman dari Demak. Untuk manusia ini, orang termasuk saya, tujuan akhir kembali ke akhirat, untuk selamat dunia dan akhirat. Untuk akmal, yang dimaksud akmal itu apa saja gitu. Apakah akmal yang dimaksud itu secara hakikat? Dan menurut syariat, manusia setelah di dunia tentu ada lambaka, ada padang mahsyar, dan di akhirat begitu. Nah, bekal apa yang kita bawa untuk di alam berikutnya sehingga kita dikatakan bisa selamat begitu. Yang kedua Gus, tolong bisa dijelaskan kepada kami, yaitu sholat wusta dan sholat daim. Juga pertanyaan kami di samping itu, apakah salik yang sudah usul, kalau cukup sholat daim dan sholat wusta saja, cukup tidak dengan sholat syariat itu boleh dilakukan begitu. Walaupun syariat itu tentu perlu dilakukan. Maksudnya apakah sudah sah begitu. Yang terakhir Gus, nomor 3, yaitu apabila kita sudah belajar tauhid sampai ke wusul, sudah ma'rifat, setelah pulang kita masih dikatakan khawasul khawas, sehingga punya, apakah diwajibkan untuk menyampaikan minimal ku anfusakum wa alaikum naro gitu, atau kita sebisanya, karena terus terang dari kami tentang ilmu syariatnya tidak mumpuni untuk menyampaikan begitu Gus. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bekal kita untuk menghadapi hari-hari yang kekal? Kita ketahui apa jargon yang diucapkan di dalam syariat adalah amalun
solihun, amalan solihan. Lah disinilah Pak yang harus kita pahamkan, kita jelaskan tentang amalan solihan itu yang bagaimana. Padahal satu sisi Allah dawuh wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah. Amalan solihan ini tidak bisa dipisahkan dengan bahasa menyembah, nggak bisa. Cuman pertanyaannya menyembah yang bagaimana yang dimaksud Allah. Amalan solihan yang bagaimana yang dimaksud Allah sebagai bekal menghadapi zaman yang kekal. Inilah kacamata syariat berbeda dengan kacamata hakikat. Kacamata jasmaniyah tidak sama dengan kacamata rohaniyah. Syahadatnya jasmaniyah ya tidak sama dengan syahadatnya rohaniyah. Kok nggak sama piye? Gini Pak, golongan ada dua, am dan khos. Am golongan kita yang memakai selalu kacamata syariat. Mana perilaku yang tidak sesuai dengan hukum syariat salah. Mana perilaku jasmani ini yang nyocoki dengan hukum syariat, itulah yang disebut amalan solihan. Oke, ikut jasmani. Tapi golongan khos mandangnya yang dimaksud menyembah atau amalan solihan ini tidak dari sisi jasmani tapi sisi rohani. Pertanyaannya, amaliyah apa yang solihah dilakukan rohani? Makanya saya katakan risalah Rasulullah itu, siapapun Rasul ada dua, jasmani dan rohani. Ilmunya jasmani itu al-ulum, bahasanya al-ulum, beberapa ilmu, berarti banyak. Kalau risalah ruhaniyah ini al-ilmu gursitok. Kalau kita bicara ilmu, berarti ilmu ruhaniyah disebut ilmu tauhid. Makanya tidak ada suloyo, nggak ada perbedaan. Walaupun bahasanya berbeda, akan tetapi makhlus syahid intinya itu cuman yang maha esa. Tapi coba kalau kita geser ke golongan am, al-ulum, pirang-pirang ilmu. Makanya di dalam urusan tafsir muhakamah kok ya banyak khilaf, itu wajar karena berbagai banyak ilmu. Gak usah jauh-jauh di tubuh umat Islam aja lah. Ada yang melarang pakai kunut, gak boleh. Tahlil gak boleh. Yang kedua malah sebaliknya ada. Dan keduanya juga punya hujah masing-masing, pandangan masing-masing. Gak sama Pak. Kalau boleh saya katakan, jikalau saya berkata dari sisi kacamata hakikat, ya kuwi lakune roh yang disebut sholatul wusta au sholatun daimun. Perilaku yang dilakukan ruhaniyah yang betul-betul condong ke akad, inilah sholat daim, inilah sholat wusta, tengah. Wusta itu
Hafidu ala sholawah was sholatil wusta, reksonen jagalah sholat as-sholawah, berarti iki adalah sholati jasmaniyah 5 waktu, was sholatil wusta, dan juga sholati ruhaniyah. Itu antara sholawah sholati jasad kali ruh niki di tengah-tengah nggak ada wakaf Pak, nggak ada tanda wakaf, nggak ada. Sampeyan buka Al-Baqarah 238. Justru ada wawu ataf yang menyambungkan antara as-sholawah dengan was-sholah. Kalau as-sholawah itu jamak, as-sholah itu mufrad, arti satu. Kalau as-sholawah jamak, makanya di situ sarahnya as-sholawah ai al-maktubah, sholat-sholat yang diwajibkan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini nek miturut syariat ya ini sholat 5 waktu. Tapi ahli 100% lo ya, tidak akan pernah meneliti bagaimana ruhnya ketika jasadnya sholat. Ndak, wis pokoknya gugur kewajiban, ngoten. Tidak mau memikirkan keadaan ruhaniyahnya ini, apakah masihkah ada kepentingan nafsu atau tidak. No problem, sudah tidak mau untuk meneliti itu. Yang diteliti, yang disibukkan adalah bagaimana surutuha wa arkanuha, bagaimana syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat. Biasanya gitu. Dan ini sudah membudaya Pak. Padahal sadar atau tidak sadar kita disebut manusia, tidak hanya jasmani, juga rohani. Padahal yang kembali rohani. Bon, itu satu. Nomor 2, terkait sholat wusta atau sholat daim sama Pak, itulah perilakunya rohaniyah. Apakah boleh yang nomor 3 kami nanti menyampaikan terhadap anak istri ilmu apa yang sudah Allah berikan terhadap kami? Bahasa saya wajib, dasariku amfusakum wa ahlikum naro. Jadi oleh-oleh ini nanti jenengan sampaikan terhadap anak istri. Lebih-lebih jenengan ini hati walaupun hanya sedetik sudah ngincipi musyahadah. Monggo jenengan sampaikan. Nggih, monggo. Lanjut. Dalam saking Kendal ya, lari sekriyen panjenengan nate ngaos ten meleri mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika mengenai sifat al-faqru ya. Al-faqru ya fakir. Rasa ina, rasa butuh wonten rahmati Gusti Allah. Ningali nika nggih nika sifat mahmudah yang terpuji. Lah iki kula mau mirengaken nggih nika bab nafsu. Nek kula rinci niki nafsu niku lembut sanget. Senajan modale niku sae nika nafsu niku mbujuki ya. Lah niku kula nafsu niku maksum. Nafsu. Oh, nafsu. Nafsu niku mbujuki. Senajan modale niku sae. Nah kaping pindhone ya nika wau tentang salat daim. Nah salat daim niku ing mlebete wonten waosan wa walau laisa lahu habalau. Nah niku napa ya kula lajeng malih niku wonten syarahikam kados iki. Yaiku ka illallah Allah bila. Terus mitu niku ya kula dereng pati ngertos. Maturun Yai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang masalah nafsu. Nafsu niku meliputi 3 huruf nun fa sin. Artinya adalah diri. Disebut nafsu yang condong terhadap kejahatan, itu maksudnya diri, dalam diri rasa sing muncul makhluk. Ini maksudnya nafsu yang menipu. Padahal betul-betul nun faksin ini jikalau kita tarik 3 huruf artinya ingsun ketajali Allah, maka tidak menipu. Makanya ayatnya illa ma rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati Allah, yaitu maksudnya adalah rasa sing muncul di dalam hati ini, diri itu kembali pada Allah. Apa dibalik sholat daim itu? Yang di situ saya katakan la tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang mata dohir tidak bisa menjangkau sesuatu, maka itulah wujudnya Allah, dan itu berlaku di dalam si salik ketika suluk nuju dan bertemu Allah di dalam kewusulan. Apa dibalik sholat daim itu? Tidak ada lagi adalah kesadaran. Maksudnya kesadaran bahwasannya kita makhluk, apa selain malaisa kamislayun itu tidak ada. Itu maksudnya apa dibalik itu? Bon. Huruf Allah itu ada 4. Alif, lam, ha. Jikalau alif sampean hilangkan, berarti bacaannya lillah. Jikalau lam pertama sampean hilangkan, akan menjadi lahu. Jikalau lam kedua sampean hilangkan, jadi hu. Jikalau semuanya Anda hilangkan, baca apa kau? Diamlah kau. Itulah prosesnya dari muraqab abid, muraqabah, fana, musyahadah, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Monggo tasik wonten. Cukup nggih? Al-Fatihah.